Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ketiga dari minggu keempat ini, kita akan mempelajari tentang nilai total dari OTTV pada selubung bangunan. Nilai OTTV parsial pada satu selubung atau orientasi bangunan dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu jumlah dari OTTV yang muncul akibat konduksi dari dinding atau disimbolkan dengan W di sini dijumlahkan dengan OTTV akibat kontribusi dari konduksi kaca yang disimbolkan dengan G serta jumlah dari OTTV akibat kontribusi radiasi surya yang masuk melalui kaca. Jadi ada 3 komponen yang menentukan nilai OTTV parsial pada satu selubung atau orientasi yang sama. Nah, apabila kita memiliki bangunan dengan berbagai orientasi yang berbeda, di mana terdapat N selubung, misalkan begitu, maka nilai OTTV total yang dimiliki untuk seluruh selubung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu perkalian antara OTTV untuk masing-masing selubung dengan luas selubung yang bersangkutan, kemudian dijumlahkan untuk seluruh selubung yang ada dibagi dengan luas total selubung baik yang tembus maupun tak tembus cahaya pada setiap orientasi. Jika suatu bangunan memiliki selubung pada setiap orientasi dari arah utara, timur laut, timur, tenggara, dan seterusnya sampai dengan barat laut, jadi 8 arah mata angin, maka OTTV total akibat seluruh selubung tersebut ialah sebagai berikut. Jadi intinya adalah perkalian OTTV untuk tiap selubung dengan luas selubung yang bersangkutan dibagi dengan total dari luas seluruh selubung yang ada dari arah utara sampai barat laut. Dalam SNI 6389 tahun 2011, nilai OTTV total pada suatu ruang yang dikondisikan secara termal ditargetkan nilainya tidak lebih dari 35 watt per meter persegi. Selubung yang bersebelahan dengan ruang yang tidak dikondisikan secara termal maka tidak perlu dipertimbangkan dalam penaksiran OTTV. Artinya dalam penaksiran yang selubung yang harus dipertimbangkan adalah selubung yang langsung bersebelahan dengan lingkungan luar atau langsung terpapar dengan lingkungan luar. Kalau dia bersebelahan dengan ruang yang tidak dikondisikan secara khusus, secara termal, maka tidak perlu dipertimbangkan. Sebagai satu contoh, diambil dari SNI 036389 tahun 2000. Misalkan diketahui denah suatu ruang seperti ini dan potongan tipikal dari selubungnya sebagai berikut. Kita diminta untuk mencari nilai OTTV dari seluruh selubung bangunan pada ruang yang dikondisikan, yaitu yang di sini, dengan mengabaikan ruang yang ada di pojok kiri dan kanan ini yang tidak dikondisikan secara termal, dengan asumsi nilai-nilai parameter selubung bangunan sebagai berikut. Untuk memecahkan persoalan ini, maka terlebih dahulu kita perlu menentukan kontribusi OTTV dari konduksi untuk setiap selubung bangunan dari bagian yang tak tembus cahaya atau dinding yang terdiri dari, kalau kita lihat bagian atasnya adalah balok beton dengan komponen sebagai berikut yang masing-masing memiliki resistansi termal. Kalau resistansi termal itu kemudian dijumlahkan dengan juga mengikut sertakan resistansi termal udara luar dan udara dalam, maka kita mendapatkan total R sebagai berikut. Kemudian kalau nilai ini kita balik, maka kita mendapatkan nilai sebesar kurang lebih 2,89 watt per meter persegi Kelvin sebagai transmitasi termal dinding beton yang terbuat dari balok beton. Kemudian nanti dapati pula
dinding yang terbuat dari bata dengan susunan material yang berbeda. Dengan cara yang sama kita dapat menentukan total R yang dimiliki, sehingga kita dapat menentukan pula nilai transmitansi termal dari dinding yang kedua ini yang dibuat dari bata. Kemudian dengan cara yang sama kita juga dapat menentukan konduksi yang dilewatkan oleh kaca yang melibatkan juga permukaan dari luar dan dalam, sehingga didapatkan nilai transmitansi termal kaca sebagai berikut. Kemudian luas dari selubung yang ada di utara, timur, selatan, dan seterusnya dapat kita tentukan sebagai berikut. Hanya 4, kebetulan hanya ada 4 arah mata angin, jadi hanya utara, timur, selatan, dan barat. Dapat kita tentukan berapa luas dinding, luas kaca untuk masing-masing selubung tersebut. Sehingga nilai OTTV parsial untuk setiap selubung dapat kita taksir sebagai berikut dengan melibatkan kontribusi konduksi dari kaca, dinding, serta radiasi dari kaca. Sehingga kita mendapatkan untuk masing-masing orientasi utara, selatan, timur, barat nilai-nilai sebagai berikut dengan luasan yang sudah kita hitung sebelumnya berdasarkan data yang diberikan, sehingga nilai OTTV total untuk seluruh selubung yang ada pada bangunan tersebut dapat kita hitung atau kita perkirakan nilainya kurang lebih adalah sekitar 36,9 watt per meter persegi, atau untuk setiap meter persegi selubung pada bangunan tersebut atau pada ruang tersebut, maka kira-kira akan didapati laju aliran kalor dari luar ke dalam bangunan sekitar sebesar 36,9 watt untuk setiap meter persegi. Nilai ini didapati bernilai lebih besar dari 35 watt per meter persegi, yang berarti tidak memenuhi kriteria pada SNI 6389 tahun 2011. Sehingga pada akhirnya nilai ini perlu diturunkan menjadi lebih rendah, sedemikian sehingga dapat memenuhi kriteria 35 watt per meter persegi.